Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau kemarin kita ngomongin sih gimana sih ngitung pendapatan nasional. Nah, kalau sekarang komponennya apa aja pendapatan nasional? Kalau misalnya si pendapatan nasional yang pengeluaran, metode pengeluaran, pendapatan, sama produksi, itu kita sebutnya si GDP. Masih kotor, domestik bruto, pendapatan domestik bruto GDP. Berarti kalau misalnya ini rumusnya adalah si yang itu ya, CIGXM, URIP, atau seluruh tambahan dari hasil sektor produksi. Untuk GDP ada yang mau ditanyain dulu? Kalian bisa buka di e-lab saya ya. Ada yang mau tanya dulu GDP? Nggak ada ya? Bisa dilanjut? Kok wajah kalian nggak kelihatan di saya? Oke, lanjut ya. Yang kedua ada GNP. Ada GNP. Ada GNP. Nah, kalau dari kotak ini berarti rumusnya GNP, GDP dikurang GNP dikurang apa? GDP. PNB adalah produk nasional bruto, gross national product. Kalau tadi domestik, D-nya domestik, GDP domestik, kalau ini nasional. Kalau domestik secara keseluruhan, kalau misalnya nasional, cuman Indonesia aja. Maka rumusnya GDP. Pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri, bukan? Gimana? Pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Oke, betul. Nah, cuman yang jadi masalah adalah orang-orang yang bekerja di Indonesia, apakah seluruhnya orang Indonesia atau ada orang luar negeri? Ada orang luar negeri. Oke, ada orang luar negeri. Makanya ini kan sedangkan ini produk nasional ya. Nasional, otomatis nasional berarti cuma milik siapa? WNI. Miliknya Indonesia doang, negara kita doang. Berarti rumusnya adalah selain tadi ditambahkan pendapatan orang Indonesia di dalam negeri dengan di luar negeri, kita kurangkan juga. Makanya di sini ada tanda kurang. Nih. Setelah GDP dikurang, kelihatan nggak sih? Iya, Bu. Kelihatan. Nah, GDP dikurang pendapatan WNA di dalam negeri, Bu. Yes. WNA yang di dalam negeri ditambah WNI yang di luar negeri. Jadi GDP itu udah mencakup semua yang di dalam negeri. GDP gross domestic kan? Domestik kan? Iya, Bu. Makanya masih udah dicakup semuanya. Begitu pula mencakup warga negara asing yang kerja di Indonesia. Gitu. Makanya tapi warga negara Indonesia kan gak cuma kerja di Indonesia nih, ada yang bekerja di luar negeri, ada yang jadi TKI, ada yang bekerja di luar negeri lah pokoknya. Nah itu pendapatannya juga dimasukkan ke dalam pendapatan nasional di GNP-nya. Jadi GNP rumusnya GDP dikurang pendapatan WNA dalam negeri. WNA di dalam negeri. Ditambah. Pendapatan WNI di luar negeri ya, Bu? Yes. Betul. Bu, itu nggak ada yang dikurung-kurung kan? Nggak ada yang dikurung-kurung. Oke. Bu, ini nanti PPT-nya dikasih nggak, Bu? Ada kok, tapi belum Ibu edit, nanti Ibu edit dulu. Oke, Ibu. Oke. Nih,
GNP. Nanti kalian isi yang di ini ya, yang di e-labs-nya. Nah, GNP. Karena ini aspeknya kewarganegaraan, makanya kenapa pendapatan WNI di luar negeri juga turut diperhitungkan. Nggak cuman WNI yang di dalam negeri aja. Makanya rumusnya, karena aspek, lagi-lagi ngomongin aspek kewarganegaraan, WNA bukan warga negara Indonesia, maka penghasilannya mengurangi. Maka GNP rumusnya GDP ditambahkan dulu penghasilan WNI di luar negeri dan dikurangi penghasilan WNA di dalam negeri. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Udah? Boleh lanjut? Masih bingung? Ada yang masih mau nulis dulu? GDP tadi apa, Bu? GDP, Gross Domestic Product. Nih, saya back deh. Kalau GDP itu yang kemarin, yang hitungannya yang pakai pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, sama pendekatan produksi. Itu GDP. Kan udah tuh. Ibu, berarti kalau saya ingin nanya. Apa? Berarti kalau misalkan ditanya GDP-nya berapa, itu yang kita itu tuh pakai yang pendapatan produksi atau gimana, Bu? Biasanya atau totalnya? Tergantung permintaannya. Kita mau lihat GDP dari sisi mana? Dari sisi pengeluaran kah? Dari sisi pendapatan? Atau dari sisi produksi? Kayak yang 2 minggu lalu dikerjain. Yang ditanya tuh, pendapatan nasional dengan metode pengeluaran berapa sih? Kalau dengan metode pendapatan berapa sih? Tergantung. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, udah boleh lanjut? Tadi GDP, udah hitungan yang sebelum-sebelumnya. GNP, kewarganegaraan, ingat aja ngomongin warga negara, maka WNI di luar negeri, GDP ditambah WNI di luar negeri, dikurangi WNA di dalam negeri. Itu. Ada yang mau tanya dulu? Rafli? Ada yang mau nanya? Son? Abel? Mau nanya? Enggak? Gibran? Gibran mau nanya nggak, Gibran? Ada yang mau tanyain? Enggak? Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja. Di stop. Hari ini kita full sampai jam 10 sama Ibu semua. Lanjut ya. Jadi urutannya tadi, pertama GDP, yang paling besar. Jadi kalau urutannya paling besar adalah GDP, pertama, nanti paling terakhir adalah DI, Disposable Income. Pertama GDP, lalu urutan kedua ada GNP, lalu sekarang yang ketiga ada NNP. NNP, Net National Product. Udah net. Kalau tadi ngomongin kewarganegaraan, kalau ini ngomongin produksinya udah bersih. Kalau kalian udah sampai sana belum ya, akuntansi? Kalau di akuntansi dia ada ngomongin barang tuh suatu barang mengalami penyusutan. Mengalami penyusutan, ada depresiasi. Nah, begitu pula di pendapatan nasional. Maka rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan, atau bahasa lainnya depresiasi. Ibu, maksudnya penyusutan gimana ya? Penyusutan, jadi gini, ada barang
yang mengalami penyusutan, penurunan nilainya. Kayak misalnya barang fixed asset itu kayak misalnya komputer kalian, laptop atau handphone. Dia barangnya kalau dibeli sekarang, kalau ketika kita pakai dia mengalami penurunan nilai nggak? Kalau kita jual lagi nih sebulan kemudian turun nggak harganya? Turun, Bu. Nah, itu disebut mengalami penyusutan karena sudah digunakan barangnya. Kan ini produk nih, kita ngomongin produk. Produk ada yang mengalami penyusutan. Gitu. Makanya dari pendapatannya warga negara dikurangilah si produksi yang menyusut. Makanya GNP dikurangi penyusutan. Ini penyusutan ditambah barang pengganti modal. Iya, barang pengganti modal bisa juga ditambah barang pengganti modal. Oke, makasih, Bu. Oke. Udah di-admit di sini nggak? Ya, ada yang mau tanya dulu dari NNP? NNP nggak ada? GDP? Soal penyusutannya dikasih tahu nggak? Apa? Kalau di soal penyusutannya dikasih tahu gitu. Dikasih tahu dong pasti. Pasti dikasih tahu. Kalau nggak penyusutan namanya depresiasi. Depresiasi. Saya tulis nih. Saya tulis. Nama lainnya penyusutan depresiasi. Kayak tadi, kayak konsumsi rumah tangga, kan ada lainnya, bahasa lainnya bisa juga konsumsi masyarakat, terus government expenditure, belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah, gitu nama lainnya. Kayak gini, penyusutan juga ada nama lainnya depresiasi. Di sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Kita lanjut nih. Mabuk nggak kebanyakan rumus? Nih. Jadi semuanya hitungannya berurut. Dari GDP, terus GNP, terus apa lagi tuh tadi? GDP, GNP, habis itu apa? Habis GNP? NNP. Terus, nah sekarang kita NNI. Kalau yang di UKBM, saya kurang nambahin ini nih, bagian tambahnya. Padahal harusnya ada tambah subsidi. Jadi NNP dikurang pajak tidak langsung, ditambahkan subsidi. Jadi net national income. Pendapatan nasional neto. Kalau tadi NNP, kita ngomongin produknya, produk yang nasional dan bersih, neto, makanya ngomongin penyusutan, karena ada barang yang mengalami penyusutan, barang yang mengalami penurunan nilai. Nah, kalau misalnya ini NNI, udah ngomongin ke pendapatan. Ngomongin ke udah dari barang sudah diproduksi, maka menghasilkan pendapatan. Makanya ada net national income. Dari produknya dikurangi pajak tidak langsung, ditambahkan subsidi. Saya mau nyambungin ke permintaan penawaran, takut udah pada lupa.
Kan pas penawaran pajak menambah ini kan, menambah harga, subsidi mengurangi harga, otomatis menambahkan. Kalau pajak, kalau ini kan di pendapatan, pajak mengurangi pendapatan kita kan. Oh iya. Kalau subsidi, ya ini siapa ini yang ada suara? Siapa yang ada suaranya? Sorry, tadi ada suara. Atau suaranya siapa? Balik lagi. Nah, ini kalau misalnya di NNI, NNP kan karena penghasilan kita. Kalau misalnya pajak, berarti mengurangi penghasilan kita. Kalau subsidi, ibaratnya kita disubsidi nih, berarti kan menambah pendapatan kita. Maka rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pokoknya semua pajak mengurangi. Pajak mengurangi pendapatan kita. Kayak pajak penghasilan. Ibaratnya kita udah dapat gaji 10 juta, dikurangi pajak penghasilan, berarti kan kita harus bayar pajak kan? Berarti penghasilan kita bertambah atau berkurang? Kalau kita harus bayar pajak? Berkurang. Oke. Kalau misalnya subsidi berarti kita dikasih bantuan. Berarti nambah. Makanya rumusnya kayak gitu. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak langsung, ditambahkan subsidi. Sampai sini, ada yang masih bingung? Ada yang mau nanya? Ibu. Yes? Ibu, mau nanya dong. Kenapa? Tidak langsung tuh contohnya apa? Pajak tidak langsung itu pajak yang tidak langsung dibebankan kepada kita. Contohnya PPN. Sorry, maksudnya tidak secara subjektif ke kita. Kayak misalnya kalau pajak penghasilan kan dibebankan kepada wajib pajak yang punya penghasilan itu. Kalau misalnya pajak tidak langsung, contohnya kayak pajak pertambahan nilai yang dikenakan bendanya. Jadi siapapun orangnya yang beli dikenakan pajak. Kayak misalnya beli apa ya? Kayak misalnya kalian beli ke Indo-Indo atau Alfa-Alfa. Nah itu kan ada barang yang dikenakan pajak PPN 10%. Dilihat nggak orang yang belinya? Misalnya yang beli Nada, yang beli saya. Dilihat nggak orangnya? Enggak kan? Enggak. Yang dilihat adalah barangnya. Jadi tidak langsung dikenakan ke wajib pajak. Itu pajak tidak langsung. Kayak gitu. Nanti kita belajar. Ada materi perpajakan spesial khusus sendiri. Ini intinya pajak tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak. Gitu. Ada yang lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Oke, boleh lanjut? Boleh lanjut. Kalau misalnya ada yang bingung, tanyain ya. Tanyain ya. Ntar kalau nggak ada yang nanya, 2 minggu lagi saya bilang langsung, kita tes formatif. Ntar ribut. Nggak ada lagi? Belum ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Kebiasaan nih komputernya nggak mau dipakai ini. Oke. Nah, ini. Bentar, saya mau batuk dulu. Sorry. Nah, kalau tadi net national income, maksudnya pendapatan bersih secara keseluruhan, secara nasional. Kalau ini personal income, PI. GDP, saya urutin lagi. GDP, GNP, NNP, NNI, PI. Sudah ada 5. Kalau PI, rumusnya agak panjang. Intinya adalah NNI dikurangi semua ini kecuali transfer payment. Jadi ini yang dalam kurung ini dia ditambahkan, tapi sebelum kurung ada tanda minus, dikurangi.
Jadi NNI dikurang pajak perseroan, dikurangi iuran sosial, dikurangi laba ditahan, ditambahkan transfer payment. Ini ada iuran sosial, ada bisa jadi asuransi, ada jaminan sosial, itu sama aja. Kalau pajak perseroan biasanya pajak perusahaan, pajak dari perusahaan, kalau pajak perseroan. Oke, ada yang mau tanya dulu? Berarti PI ini tuh pendapatan yang diterima masyarakat gitu ya, Bu? Maksudnya ya penerimaan yang benar-benar sampai tangan masyarakat. Ibu ntar itu di soal ditulis kan? Atau harus nyari lagi? Kayak pajak perseroan, iuran gitu-gitunya. Ada, pasti ada. Oh ya ada. Ada. Nah, ada yang tahu nggak kenapa cuma transfer payment yang ditambah, yang lain dikurangi? Dari tadi dikurang kecuali transfer payment sama apa tuh tadi yang ditambah? Yang menambah. Kan kalau pajak kita harus bayar, Bu. Terus kalau daftar asuransi juga bayar. Kalau transfer payment kenapa ditambahkan? Transfer payment tuh kayak gaji. Iya, kayak gaji gitu. Kan. Itu kayak subsidi gitu nggak sih, Bu? Nah, kalau misalnya tadi subsidi sama-sama menambah juga kan. Kalau subsidi itu ibaratnya bantuan. Kalau transfer payment itu adalah pembayaran pinjaman. Pembayaran pinjaman. Jadi kayak bayar piutang. Diterima piutang. Kalau di akuntansi diterima piutang, berarti kan menambah ke kita atau mengurangi pendapatan kita? Menambah. Nah, makanya transfer payment menambahkan NNI gitu. Okay. Saya lupa kemarin ada yang nanya sama saya siapa ya, tapi nggak saya balas tuh. Karena saya lagi ribet banget, saya baru ingat ini ada yang nanya. Nada ya? Nada atau siapa nanya sama saya? Kenapa transfer payment ditambah? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke. Apa? Berarti transfer payment itu dapatnya dari mana, Bu? Dikasih sama siapa? Dari pihak luar. Jadi ibaratnya kalau misalnya pinjaman kan berarti dari pihak ketiga, dari orang lain. Jadi kayak orang lain ada punya pinjaman ke kita, maka dibayar nih, ditransfer. Gitu. Makanya jadi pendapatan kita nambah ya, Bu? Yes, pendapatan kita nambah karena pelunasan pinjaman ibaratnya. Pelunasan piutang. Terima kasih, Bu. Oke. Udah? Udah saya ulangin lagi nih. GDP, GNP, NNP, NNI, PI. Udah? Ada yang mau tanya dulu? Sebelum lanjut yang terakhir? Nggak ada? Ibu, Yes? tadi laba ditahan apa, Bu? Laba ditahan tuh, namanya laba ditahan. Jadi, biasanya kalau laba di suatu perusahaan itu ada yang dibagikan, kan kita dalam satu produksi kan dapat laba keuntungan. Jadi ada laba yang tidak dikeluarkan atau laba yang tidak dibagikan. Nah itu laba ditahan namanya. Laba ditahan itu biasanya untuk usaha perputaran produksi. Makanya labanya ditahan. Jadi nggak jadi pendapatan tuh buat kita. Makanya mengurangi si PI-nya, labanya mengurangi PI. Laba ditahan maksudnya. Laba ditahan, laba yang tidak dibagikan lah intinya. Gitu. Kasih, Bu. Oke. Ibu mau nanya, Bu. Apa? Bedanya laba bersih sama laba ditahan apa? Kalau laba bersih adalah
laba ketika sudah, gimana ya jelasinnya? Kalau laba bersih, itu pendapatan dikurang beban. Jadi hasil penjualan kita lah, entah hasil antara pendapatan kita dikurangi pengeluaran kita, itu laba bersih. Laba secara keseluruhan. Kalau laba ditahan adalah laba yang, kalau misalnya ibarat gini, kita dapat keuntungan dari usaha kita. Apakah seluruh keuntungan ini akan kita ambil untuk diri kita sendiri? Misalnya kita sebagai pengusaha. Kan enggak, ada bagian dari laba yang kita putarkan kembali untuk produksi selanjutnya. Nah, laba yang tidak dibagikan ini disebut laba ditahan. Makanya beda sama laba bersih. Bingung nggak? Bingung nggak? Yang saya jelasin bingung nggak? Ibu, kalau misalnya laba ditahan itu bisa beli stok gitu nggak, Bu? Stok barang? Stok barang bisa. Bisa. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ibu, berarti kalau laba bersihnya itu kayak buat pure buat kita gitu ya, Bu? Laba bersih. Kalau laba bersih itu biasanya dari hasil produksinya aja, maksudnya memang kayak pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu laba bersihnya. Kan baru hitung-hitungan tuh, belum, kalau bagian laba yang dibagikan beda lagi. Hitungannya beda lagi. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Aku sih bingung yang GDP, Bu. GDP. Itu berarti melingkup, maksudnya udah termasuk UNA juga atau gimana? Kalau GDP, iya, dia karena GDP itu kan secara keseluruhan, domestik. Domestik tuh wilayah lah ibaratnya, kewilayahan. Makanya si WNA-nya masuk ke dalam perhitungan itu. Makanya ketika kita mau ngurangi si WNA, adalah yang namanya perhitungan GNP. Sebek. Nah nih, kalau misalnya tadi, nah nih, kalau GDP kan domestik, kita ngomongin wilayah. Jadi berapa banyak sih yang diproduksi sama Indonesia? Ngomongin Indonesia, wilayah Indonesia. Yang memproduksi, yang menghasilkan nilai atau pendapatan di Indonesia kan nggak cuma warga negara Indonesia, ada juga warga negara asing. Makanya konsepnya kalau GDP adalah konsep kewilayahan. Sampai sini jelas? Masih bingung nggak? Udah oke? Udah oke? Berarti kalau WNI yang di luar negeri termasuk nggak? Nah, WNI yang di luar negeri belum masuk. Maka kita hitunglah di GNP. Tadi kan GDP udah hasil produksi dalam negeri nih. Hasil produksi dalam negeri. Kita kurangilah sih pendapatannya WNA yang ada di dalam negeri. Kita tambahkan, wah nih orang luar negeri. Orang Indonesia yang di luar negeri belum dihitung nih. Kita masukkanlah. Maka kita temukanlah GNP hitungannya. Konsepnya dengan kewarga negaraan. Jadi GDP dikurang WNA di dalam negeri, ditambah WNI di luar negeri. Ini yang nanya siapa ya? Saya jawab aja nggak tahu. Oh, Leci. Takut salah saya mau juga. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Tapi udah clear belum, Leci? Udah. Berarti domestik tuh wilayah Indonesia aja gitu maksudnya? Yes, betul. Okay. Wilayah ya, tepat. Oke, sip. Lagi yang mau ditanyain? Kursornya. Nah, nih. Kalau tadi PI, personal income, pendapatan kita, tapi pendapatannya belum bersih. Maka harus tetap dikurangi sama yang pajak langsung. Nah, kalau tadi kan
pajak tidak langsung, pajak yang tidak dikenakan langsung kepada subjeknya. Jadi yang dikenakan adalah objeknya. Tapi kalau misalnya ini disposable income, ini pendapatan yang udah bersih. Pendapatan yang kita terima dikurangi oleh pajak langsung. Contohnya tadi saya bilang pajak penghasilan. Ketika saya dapat penghasilan dari lab school misalnya, dikurangi pajak penghasilan. Nah itu kan dari penghasilan saya misalnya yang utuh, ada sebagian yang diambil untuk pajak penghasilan. Nah sisanya itulah yang saya terima bersih. Nah itulah yang ibaratnya disebut disposable income. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau tanyain dulu? Ada yang mau tanyain dulu? Bu, intinya disposable income itu adalah penghasilan pendapatan bersih. Pendapatan, dia ngomongnya pendapatan bebas ya Indra. Pendapatan yang udah bersih, udah dikurangi pajak langsung lagi. Oke. Jadi ini kalau blur ya. Jadi ini kalau diurutkan dalam perhitungan ya seperti ini. Dikurangi semua kecuali subsidi dan transfer payment. Cuman mereka berdua aja yang nambah. Yang di GNP-nya nggak saya tulis lagi subsidinya. Kelupaan. Subsidi kalau di NNP suka, di NNP suka nggak diingat subsidi. Kita ingetnya yang ngurangin kita aja, nggak suka diingat yang nambah. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Jam berapa nih? Jam 9. 15 menit bisa nggak ngerjain yang di UKBM? Cuma satu deh kayaknya. Saya stop share dulu. Saya cek dulu. .15 menit ya, kerjain dulu yang ke B3, cuma satu soal sih tapi beranak. Boleh di kertas nanti kalian upload di assignment-nya, saya siapin dulu. Selanjutnya biar sekalian saya ngejelasin pendapatan per kapita. Sambil saya siapin materinya dulu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin pendapatan nasional, udah selesai semua kan? Belum saya cek nih ke e-labs nih. Nanti saya cek jam-jam terakhir, 5 menit terakhir. Kita masuk ke ini dulu, pendapatan per kapita biar sekalian beres bab ini. Kalau ngomongin tadi pendapatan nasional sebelum-sebelumnya, kalau ini ngomongin pendapatan per kapita. Ada yang tahu nggak pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan per kapita. Kenapa udah keluar jawabannya? Pendapatan rata-rata penduduk, Bu. Pendapatan rata-rata penduduk. Rata-rata penduduk. Dihitungnya dari mana? Pendapatan per kapita. Taunya dari mana sih pendapatan per kapita? Produk domestik bruto bukan? PDB bagi jumlah penduduk. Apa? Oh ya, PDB dibagi jumlah penduduk. Oke, PDB dibagi jumlah penduduk. Berarti saya next ya. Pendapatan per kapita ini ngomongin sebenarnya bukan pendapatan masing-masing orang ya. Kalau dibilang ini pendapatan masing-masing orang, bukan. Ini hanya rata-rata aja. Ibaratnya kayak kalau kalian ulangan, tes formatif misalnya. Rata-rata kelas kalian berapa nilainya? Misalnya rata-rata nilainya 90. Berarti kan tidak semua anak nilainya 90. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70. Tapi ketika dirata-ratakan ternyata kalian rata-ratanya 90. Begitu pula dengan pendapatan per kapita. Jadi ketika pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3 juta misalnya, bukan berarti tiap individu penghasilannya atau pendapatannya 3 juta. Tapi ini dari pendapatan, tadi rumusnya GDP
Bisa pakai GDP, Dibagi bagi jumlah GDP. penduduk. Sip, betul, dibagi jumlah penduduk. Ibaratnya gini, kalau misalnya berarti yang berpengaruh besar, gimana ya saya bertanya? Apa yang mempengaruhi dari pendapatan per kapita? Yang mana yang paling berpengaruh? Pendapatannya atau jumlah penduduknya? Jumlah penduduk. Jumlah Pendapatan. pendapatan. Kenapa pendapatan? Kenapa jumlah penduduk? Karena kan dihitungnya dari pendapatan. PDB-nya kan, iya kan? Jadi penduduknya nggak berpengaruh. Dua-duanya pengaruh, Bu, tapi jadi mau yang mana nih? Saling berkaitan kali, Bu. dua-duanya pengaruhnya besar. Jadi berubah lagi nih. Ya, sebenarnya dua-duanya berpengaruh. Ibaratnya di logika kan seperti ini. Ketika orang tua kalian nih, ibaratnya negara nih, punya anak misalnya, sehari alokasi uang jajannya 100.000, sama nih, orang tua A, orang tua B, orang tua C, sama, ngasih uangnya 100.000, nyiapin uangnya 100.000. Orang tua yang A, anaknya ada 2, yang B, anaknya ada 4, yang C, anaknya ada 10. Nah, kira-kira yang paling banyak uangnya yang orang tuanya A, B, apa C yang anaknya? Anak yang A dong, Bu. Yang paling dikit kan. Nah, itu ketika perbandingannya pendapatannya berarti sama ya. Yang membedakan adalah jumlah penduduknya. Jadi semakin sedikit jumlah penduduknya, berarti semakin sedikit pula yang dibagi. Gitu. Makanya salah satunya ya, makanya kenapa dibaginya dengan jumlah penduduknya. Tapi kondisinya adalah ketika pendapatannya juga besar, tapi masyarakatnya penduduknya banyak juga, itu kira-kira gimana? Apakah pendapatan per kapitanya akan besar, kecil, atau biasa aja? Ibaratnya gini, ketika tadi uangnya 100.000, anaknya 2, itu jelas ya, berarti pendapatannya besar. Tapi ketika anaknya 10, yang dikasih 100.000, anaknya juga ada 10, berarti kan yang dibagikan rata sekitar semakin kecil. Maka ketika pendapatan negara itu besar, tapi jumlah penduduknya juga besar, ya udah sama aja. Berarti ya dapatnya dikit kan, Bu? Dapatnya juga dikit. Tapi kalau misalnya pendapatannya besar, tapi penduduknya kecil, ya itu. Berarti ini dong dapat pendapatannya besar-besar ya, Bu? Iya. Tapi kondisinya kalau misalnya pendapatannya kecil, tapi jumlah penduduknya banyak, tinggi. Berarti pendapatan per kapitanya? Pendapatan per kapitanya mereka semua rendah dong, Bu. Makin rendah. Sampai sini, paham konsep pendapatan per kapita? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih nggak paham? Faris? Oke, Faris? Oke. Mus banget ya. Yang pendapat nasional, Bu. Kenapa? Siapa? Bab sama yang pendapatan nasional. Iya, sama. Setelahnya. Oke. Saya next ya. Nah, gimana ngitungnya? Nah, nih. Ada 2 versi sebenarnya. Tapi yang saya tampilkan adalah GNP. Ada yang bilang pendapatan per kapita itu dihitungnya dari GDP, ada yang dihitungnya dari GNP. Kenapa seperti itu? Kalau saya lebih ke yang GNP. Karena kita ngomongin
pendapatan per kapita warga negara. Maka ngomonginnya pakai asas kewarganegaraan. Kalau GDP yang dipakai, dia masuknya kan kewilayahan, jadi warga negara asing pun tetap dihitung. Tapi tidak disalahkan, karena memang ada dua teori yang bilang pendapatan per kapita tuh dibagi dari GDP atau GNP. Ada yang bilang GDP per jumlah penduduk, ada yang bilang GNP per jumlah penduduk. Tergantung aja nanti yang diminta apa. Misalnya GDP per kapita berarti ya udah GDP dibagi jumlah penduduk. Tapi kalau kita ngomongnya GNP per kapita, berarti GNP dibagi jumlah penduduk. Ini tergantung soal ya, Bu? Ya, tergantung soal dan tergantung kondisi perekonomian juga pertanyaannya. Gitu. Jadi misalnya ada kondisi, kalau di soalnya nih misalnya ada GDP, terus ada pendapatan WNA, ada pendapatan WNI. Yang ditanya adalah GNP per kapita. Berarti yang harus dicari GNP-nya dulu, baru dibagi. Baru dibagi jumlah penduduk. Yes, dibagi jumlah penduduk. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya GDP per kapita, ya udah langsung GDP dibagi jumlah penduduk. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Gampang ya pendapatan per kapita kan? Cuma dibagi jumlah penduduk. Bisa, jago. Ibu, Iya. itu yang tulisan N itu apa? Oh, N itu tahun. Kita kalau ngomongin tahun. Karena pendapatan per kapita kan nggak dihitung secara keseluruhan. GNPN itu tahun yang dihitung. Oh, oke, Bu. P-nya juga ya, bawahnya PN. N itu jumlah penduduk tahun yang dihitung. Ada lagi yang mau ditanyain? Kan nggak mau banget. Nah nih, banget keterangannya. Nah nih GNP tahun N berarti tahun yang dihitung. PN itu dari populasi, jumlah penduduk tahun N. Tahun N tahun yang dihitung. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Kita ngomongin permintaan sama penawaran, sama konsumsinya. Kalau misalnya konsumsi kita tinggi, otomatis pendapatan kita pun sedikit. Ketika pendapatan sedikit, terus penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapitanya turun. Rendah. Tapi kalau misalnya konsumsi kita sedikit, terus penawaran dari segi produksi, terus penghasilannya tinggi, konsumsinya rendah, penduduknya juga sedikit, berarti penghasilan kita, pendapatan per kapitanya juga tinggi. Nah ini juga salah duanya lagi, selain itu yang tadi kan ada konsumsi, permintaan, penawaran, terus ada juga tabungan, investasi. Nah, masuknya ke si tadi tuh, investasi kan pendapatan nasional tuh. Kalau pendapatan nasional kita, kalau investasinya tinggi, berarti pendapatan nasional kita juga tinggi. Gitu. Nah, kira-kira kenapa sih harus dihitung pendapatan per kapita? Kenapa sih dihitung pendapatan per kapita? Apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Bentar saya charger laptop dulu. Mengukur tingkat kemakmuran. Bener gak, Bu? Bentar.
pendapatan per kapita bisa kita lihat dari sini, bisa kita pakai untuk ini ya. Kalau pendapatan per kapita bisa dipakai untuk dari dua sisi. Maksudnya dua sisi adalah untuk kita bandingkan dalam diri kita sendiri, dalam negara kita sendiri, atau kita bandingkan dengan negara lain. Gitu. Kayak misalnya kita lihat pendapatan per kapita kita, misalnya Indonesia rata-rata pendapatan per kapitanya 5 juta misalnya. Nah, dari 5 juta itu apakah pemenuhan kesejahteraannya sudah baik? Tingkat kemakmuran Indonesia, warga negaranya udah baik atau belum? Bisa, dikira-kira lah, berarti kita kira-kira kalau nilai segini, lumayan lah, udah mulai makmur, gitu. Warga negara Indonesia. Berarti kan pendapatannya meningkat, terus penduduk kita kan juga selalu meningkat kan. Sekarang penduduk Indonesia udah berapa ratus juta, itu pendapatannya berapa. Jadi dihitung kalau misalnya semakin tinggi distribusinya berarti kemakmuran, makmur, sejahtera. Tapi kalau rendah, ya berarti kan bisa kita lihat lah, berarti masih banyak warga negara Indonesia yang berada di ambang kemiskinan, misalnya seperti itu. Masih belum makmur, masih belum sejahtera. Next. Nah ini, kalau ngomongin, tadi kan kita ngomongin distribusi pendapatan nasional. Apakah sudah merata, apakah sudah sejahtera? Nah, lihatnya dari mana? Ada nih yang namanya, ada dua indikatornya. Ada kurva, ada indeks. Kalau kurva, kalau ngomongin kurva namanya kurva Lorenz. Kurva Lorenz. Ini kurvanya. Nih, si kurva ini nih. Si kurva ini. Jadi, semakin besar lengkungannya, kan dia lengkung tuh. Semakin lengkung, semakin besar, semakin mendekati angka 100 misalnya. Berarti semakin tidak merata pendapatannya. Jadi semakin menjauhi, jangan angka 100 ya. Semakin menjauhi angka 0 nih yang di pojok. Saya nunjuk-nunjuk, kalian nggak lihat juga nih. 0, yang ini. Saya lupa kebiasaan. 0, semakin menjauhi titik 0 berarti pemerataannya kurang. Distribusi pendapatannya kurang merata. Gitulah. Tapi, kalau misalnya mendekati angka 0, berarti pemerataan distribusi pendapatannya merata. Jadi nggak jomplang. Kan karena si garis lurus ini yang di 0 nih, itu kan ngomongin namanya garis pemerataan nih. Garis pemerataan kan nih, si ini nih, yang ada kursornya nih, yang saya kasih kursor. Garis pemerataan. Berarti ketika si lengkungan ini nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, semakin menjauhi si garis ini, atau menjauhi titik 0 ini, berarti distribusi pendapatannya semakin tidak merata. Karena semakin menjauhi kan garis pemerataan. Tapi kalau dia semakin menghimpit ke garis ini, berarti pendapatannya, distribusinya merata. Sampai sini? Ada yang bingung? Kalau misalnya mau jelas, bisa lihat di buku ekonomi kalian. Buku kalian yang ini bukan sih? Ini bukan? Sama bukan? Iya, Bu. Halaman 30. Bisa kalian lihat di halaman 30. Dia ada ngomongin kurva Lorenz juga di situ. Berarti intinya kalau misalkan yang di gambar A, Ibu, boleh dibuka halaman 30. Bu Hera. Biar udah dibeli mahal-mahal, berat-berat dibuka. Sayang. Bu Hera. Nah, di situ ada dua gambar. Ada yang A, distribusi relatif merata, karena dia mendekati si garis yang diagonalnya di kurva Lorenz.
Tapi ketika semakin menjauhi, berarti semakin kayak busur lengkungannya, makin besar, berarti distribusinya tidak merata. Bu Hera, aku mau nanya dong. Sampai sini masih pusing? Kurva Lorenz? Kurva Lorenz intinya cuma lihat aja sih lengkungannya itu mendekati garis atau menjauhi garis. Garis diagonal. Kalau dekat, berarti distribusinya merata. Kalau jauh, berarti distribusinya tidak merata. Berarti ada yang kaya, ya, yang miskin mah, ya udah miskin banget gitu, saking jauhnya. Bu, saya mau nanya dong. Kurva Lorenz ini gambarin antara itu tadi, antara distribusi pendapatan dengan pemerataannya. Nah, indikator, kalau tadi kan gambaran kurvanya, bentukan kurvanya si Lorenz. Kalau indikatornya ada yang namanya indeks gini. Dia ngomong ada indeks gini, ada yang ngomong koefisien gini. Ngomong ini sama, ketimpangan. Cuman kalau tadi kurva Lorenz dalam bentuk gambaran, kalau indeks gini dalam bentuk angka. Ada tuh, udah langsung terima kasih. Saya kasih lihat dulu deh. Bu Hera. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya saya share? Tentang ini, indeks gini, patokan nilainya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Cek. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Bu, tapi kayaknya Ibu nggak bisa dengar kita. Nih, kalau tadi kan bentuk... suara saya kedengeran? Oke? Kedengaran, Bu, tapi suara kita di Ibu nggak kedengaran kayaknya. Nah, kalau tadi kan kurva Lorenz, gambaran kurvanya. Kalau ini indeks gini, angkanya. Kayak tadi, saya naikin ke atas. Ini ada gambarnya juga. Nah, ini. Ini kan nih, 0 nih. Angka 0 nih, yang ini nih. Nggak bisa diiniin. 0 nih, titik 0 di pojok kiri bawah 0. Ketika dia mendekati 0 berarti dia semakin merata distribusinya. Begitu pula dengan koefisien indeks gini. Koefisiennya tuh gini gitu kan. Ketika nilai indeksnya 0 sampai 0,4 atau di bawah 0,4 berarti ketimpangannya rendah. Ini angkanya dari 0 sampai 1 lah ibaratnya. Ketika dia di bawah 0,4, batasnya 0,4 ke bawah, sorry. Jadi 0,3999, dia ketimpangannya rendah. Berarti kalau ketimpangannya rendah, berarti distribusinya merata atau enggak? Kalau ketimpangannya rendah, berarti distribusinya merata atau enggak? Distribusinya merata atau enggak? Rata. Tondi mana Tondi? Kalau Saya nyari Tondi. Oke. Tondi, kalau misalnya ketimpangannya rendah, berarti distribusinya merata apa enggak merata? enggak, Bu.
Apa? Suaranya nggak kedengeran? Wah, mantap dah. Tondi yang belum ngomong apa suaranya nggak kedengeran? Ya Tondi mana Tondi? Lah tadi ada. Bu, Gimana? nggak merata, Bu. Tondi, mana sih anaknya? Hilang sih. Ditanyain hilang gimana sih nih? Kabur. Siapa ya? Rizky. Muhammad Rizky. Ki, ada Ki? Ya, Bu. Kedengeran suara saya, Ki? Kedengeran, Kalau Bu. bisa nyaut sih kedengeran berarti suaranya. Kalau misalnya nih, tingkat ketimpangannya rendah nih, Ki. Set. Dia ketimpangannya rendah. Berarti distribusi pendapatannya bagus apa enggak nih, Ki? Rata apa enggak? Kok saya nggak bisa dengar suara kalian ya? Cek. Coba deh ada yang ngomong. Halo, Bu. Aduh. Dari tadi Ibu nggak bisa dengar suara kita. Tadi saya udah jawab. Kita udah ngomong, Bu, sebenarnya, Bu. Tadi banyak yang mau nanya, Bu, yang di Valorant. Aduh, ya Allah, udah istirahat lagi. Maafin. Ya Allah, ternyata dari tadi headset saya yang bermasalah. Ya aduh. Jawab, Bu. Tadi udah jawab ya? Tadi banyak yang jawab, Bu, sebenarnya, Bu. Iya. Waduh. Pantesan kok mulut kalian tuh ngomong maaf, tapi kok saya dari tadi nggak dengar sama sekali, makanya ya Allah. Ya udah, maafkan. Kenapa ada yang mau nanya? Banyak yang mau nanya. Nah, saya nyerocos aja dari tadi. Gimana ada yang mau nanya? Oh iya nih saya baru baca chat kalian. Nggak kedengeran. Aduh. Gimana ada yang mau nanya? Ibu nanti yang koefisien gini ini boleh diupload juga nggak di lab? Siap, nanti saya upload semua. Tadi ada yang mau nanya apa tadi? Saya sampai malu sendiri dari saya. Saya ternyata dari tadi nyerocos aja nggak. Saya kira sedih gak ada yang nanggepin saya. Ternyata headset yang bermasalah, salah colok. Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Tadi Tondi berarti udah jawab ya? Sedih banget saya nggak dengar suara Tondi. Tondi mana? Ulangin lagi dong. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nyebelin. Kayak intinya tadi distribusi pendapatan indikatornya ada 2. Pakai kurva Lorenz sama indeks gini. Kalau kurva Lorenz gambarnya dilihat aja si lengkungannya mendekati garis atau enggak. Tapi kalau misalnya indeks gini pakai angka. Jadi ketika angkanya di bawah 0,4 berarti ketimpangannya rendah. Kalau ketimpangannya rendah berarti distribusinya pemerataan. Pokoknya semakin dekat sama garisnya tuh berarti rata penduduknya rata ya, Bu. Betul. Nah, kalau misalnya 0,4 sampai 0,5 dia sedang nih timpangannya ada di tengah-tengah lah. Tapi kalau dia udah di atas 0,5 sampai mendekati 1, ini angkanya mendekati 1 ya. Angkanya mendekati 1, tidak merata. Oke, misalnya, ini kalau saya klik ini, di kalian kelihatannya apa? BPS bukan? Iya, Bu, Badan Pusat Statistik. Saya gedein dulu. Nah, tapi nggak blur, nggak kelihatan. Nggak blur. Oke. Di sini tulisannya gini rasionya Indonesia di bulan September tercatat 0,38. Berarti distribusi merata. Tapi hampir ke ambang 0,4. Ketimpangannya sedang ya. Udah mau ke 4, udah mau ke sedang.
Ini September 2019. Ini angka September 2019. Saya belum nemu yang terbaru lagi. Apalagi kondisinya seperti sekarang, kemungkinan akan sulit. Oke, udah jam 10:05. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Thank you, silakan istirahat. Boleh ke kamar mandi, boleh makan. Habis ini pelajaran siapa? Prakarya, Bu. Oh, prakarya. Cek. PKWU. Sama? Sama Bu Endang gabung IPA. Oh, gabung IPA. Oke, sip. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama.